Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Anggita Tersendiri dengan NIM 2010-11-40-2649. Di video ini, saya akan menjelaskan mengenai apa itu arsitektur dan organisasi komputer. Materi yang akan saya bahas, yang pertama ada pengertian dari arsitektur dan organisasi komputer, serta perbedaan antara arsitektur dengan organisasi komputer. Kemudian ada sejarah singkat dan fungsi utama dari komputer, lalu ada cara kerja dan aliran data komputer, dan yang terakhir ada struktur dan komponen utama dari komputer. Apa sih itu arsitektur komputer? Arsitektur komputer adalah rancangan atau desain dari sebuah sistem komputer, di mana arsitektur ini lebih cenderung pada kajian atribut-atribut sistem komputer yang terkait dengan seorang programmer. Contohnya yaitu dalam set instruksi, aritmatika yang digunakan, teknik pengelamatan, dan mekanisme input-output. Kemudian, apa sih itu organisasi komputer? Organisasi komputer adalah bagian yang terkait dengan unit-unit operasional dan interkoneksi antar komponen penyusun sistem komputer dalam merealisasikan aspek arsitekturalnya. Biasanya, organisasi komputer ini mempelajari bagian yang terkait dengan unit-unit operasional komputer dan hubungan antara komponen-komponen sistem komputer seperti sinyal kontrol, interface, dan memori. Selanjutnya, ada perbedaan antara arsitektur komputer dengan organisasi komputer, di mana di sini ada 3 perbedaan. Yang pertama, pada tingkat abstraksinya, di mana arsitektur ini tingkatnya lebih tinggi atau yang terlihat oleh programmer, sedangkan organisasi tingkatnya lebih rendah atau detail implementasinya. Kemudian, perbedaan yang kedua yaitu perhatian utamanya, di mana arsitektur berfokus pada apa yang dilakukan mesin, sedangkan organisasi berfokus pada bagaimana mesin melakukannya. Perbedaan yang ketiga ada pada kompromi desain, di mana keputusan arsitektur mengorbankan fungsionalitas, kegunaan, dan kompatibilitas, sedangkan keputusan organisasi mengorbankan kecepatan, area, daya, dan biaya saat mengimplementasikannya arsitektur yang tetap. Selanjutnya ada sejarah singkat dari komputer, mana pada generasi pertama yaitu pada tahun 1940 sampai 1959 menggunakan teknologi utama berupa tabung vakum, dengan ciri utamanya yaitu berukuran besar, panas, lambat, dan hanya menggunakan bahasa mesin seperti ENIAC. Kemudian di generasi kedua pada tahun 1959 sampai 1965 menggunakan teknologi utama berupa transistor, dengan ciri utamanya lebih kecil, cepat, hemat listrik, dan mulai memakai bahasa pemrograman seperti COBOL dan Fortran. Di generasi ketiga pada tahun 1965 sampai 1971 menggunakan teknologi utama IC atau Integrated Circuit, dengan ciri utamanya yaitu komputer makin kecil, multitasking, dan mulai digunakan di kampus dan di lab. Di generasi keempat pada tahun 1971 sampai 1980 menggunakan teknologi utama berupa mikroprosesor, di mana ciri utamanya yaitu lahir komputer pribadi atau bisa disebut PC dan mulai masuk rumah dan sekolah. Di generasi kelima pada tahun 1980-an sampai sekarang menggunakan teknologi utama berupa AI dan internet, dengan ciri utamanya yaitu komputernya yang makin cerdas, cepat, dan terhubung ke seluruh dunia. Selanjutnya di sini ada fungsi utama dari komputer. Yang pertama, fungsinya yaitu operasi pengelolaan data atau data preprocessing. Yang kedua, fungsi operasi penyimpanan data atau data storage. Yang ketiga, fungsi operasi pemindahan data atau data movement. Dan yang terakhir ada operasi kontrol. Selanjutnya ada aliran data dalam pengolahan data, di mana langkah-langkahnya ini pertama data diambil dari storage oleh kontrol, kemudian kontrol memberikan ke bagian processing untuk diolah,
Lalu hasil olahan pada bagian preprocessing kemudian disimpan kembali ke storage sebagai sebuah result. Contoh dari pengolahan data yaitu pada update data pada Excel. Selanjutnya, aliran data pada pemrosesan dari penyimpanan ke input, mana data diambil dari data movement aparatus oleh kontrol, kemudian kontrol memberikannya ke bagian processing untuk diolah, dan hasil olahan pada bagian processing kemudian disimpan ke storage sebagai sebuah result. Contohnya itu yaitu pada saat mencetak file. Selanjutnya, penyimpanan data, di mana data dari data movement aparatus dipindahkan oleh kontrol untuk di-save ke memory storage. Sebaliknya, data dari memory storage dipindahkan oleh kontrol untuk di-write oleh data movement aparatus. Contohnya itu pada download dari internet. Lalu ada pemindahan data, di mana data yang berasal dari data movement aparatus oleh kontrol kemudian dikirim kembali ke bagian data movement aparatus yang lain. Contohnya itu pada proses dari keyboard ke layar monitor. Selanjutnya di sini ada komponen utama komputer. Yang pertama ada CPU, di mana CPU adalah otak komputer yang mengendalikan seluruh operasi, yang terdiri dari ALU, control unit atau CPU, dan register. Tugas CPU ini untuk mengeksekusi instruksi dari program. Kemudian komponen yang kedua yaitu memori. Memori adalah tempat menyimpan data dan instruksi. Memori dibagi menjadi primary memory seperti RAM dan ROM, serta secondary memory seperti hard disk dan SSD. Memori semakin dekat ke CPU yang aksesnya makin cepat. Komponen yang ketiga yaitu input atau output. Input adalah perangkat untuk memasukkan data ke komputer seperti keyboard, scanner, atau sensor. Dan output adalah perangkat yang menampilkan hasil pemrosesan seperti monitor, printer, atau speaker. Dan yang komponen yang terakhir yaitu ada sistem bus. Sistem bus adalah jalur penghubung antar komponen atau data bus, address bus, control bus. Mana sistem bus ini digunakan untuk mengatur komunikasi antara CPU, memori, dan perangkat input atau output. Selanjutnya, ada struktur CPU. Struktur CPU ini dibagi menjadi 4. Yang pertama ada control unit. Fungsinya untuk mengontrol operasi CPU dan keseluruhan komputer. Yang kedua ada arithmetic dan logic unit atau ALU. Fungsinya untuk membentuk fungsi-fungsi pengolahan data komputer. Yang ketiga ada register. Digunakan sebagai penyimpanan internal bagi CPU. Dan yang terakhir ada CPU interconnection. Fungsi untuk menghubungkan seluruh bagian dari CPU. Lalu ada siklus instruksi CPU. Yang pertama ada fetch atau pengambilan instruksi, di mana CPU mengambil instruksi dari memori menggunakan program komputer atau PC. Yang kedua ada decode atau penerjemah, di mana instruksi yang diambil diterjemahkan oleh CPU agar CPU tahu apa yang harus dilakukan. Yang ketiga ada execute atau pelaksanaan, di mana CPU menjalankan instruksi tersebut bisa berupa operasi aritmatika, logika, atau perpindahan data. Selanjutnya ada hierarki memori. Hierarki memori adalah susunan tingkat penyimpanan data pada komputer berdasarkan kecepatan, kapasitas, dan biaya. Urutan hierarki memori dari yang tercepat ke terlambat, yang pertama itu ada register, di mana ini yang paling cepat, kapasitasnya kecil, dan berada di dalam CPU. Yang kedua ada cache, yaitu untuk menyimpan data yang sering diakses. Yang ketiga ada RAM atau sebagai memori utama, yaitu tempat data sementara saat komputer aktif. Yang keempat ada storage seperti hard disk atau SSD sebagai penyimpanan permanen tetapi lebih lambat. Yang kelima ada backup storage seperti CD, cloud, dan lain-lain. Fungsinya untuk arsip atau cadangan data.
Kesimpulannya, yaitu arsitektur komputer adalah rancangan atau desain dasar dari sistem komputer. Sedangkan organisasi komputer adalah cara semua bagian dari dalam komputer bekerja untuk menjalankan rancangan tersebut. Komputer memiliki 4 fungsi utama: mengolah data atau preprocessing, menyimpan data atau storage, memindahkan data atau movement, dan mengontrol proses kerja sistem atau kontrol. Struktur komputer terdiri dari CPU, memori utama, input atau output, dan sistem pembas yang saling terkoordinasi untuk menjalankan perintah. Kemudian, perkembangan komputer dari generasi pertama sampai sekarang membuat komputer jadi semakin kecil, cepat, hemat, dan cerdas hingga masuk ke era AI dan internet. Sekian penjelasan mengenai arsitektur dan organisasi komputer dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.